kembalikan, bawa pulangnya adalah kepada Allah. Makanya niat bismillah. Dengan niat bismillah tadi kita langsung duduk poin kepada Ar-Rahman. Oh, Allah yang begini. Jadi bawaan tadi, oh ternyata kuat aku. Bisanya tak terasa dibawa kerja tadi, puasa tuh tak terasa. Udah jam sekian. Yang membuat kita sadar apa? Sholat zuhur sama asar. Kalau tak sholat zuhur sama asar, tak tahu kita jam berapa. Tapi kalau tak buat bekerja, nak ngantuk, nak loyo dan lain sebagainya. Maka di saat itulah masuk kepada rahim. Rahim inilah yang disebut dengan yang fokus kepada kesadaran siapa-siapa yang benar-benar terbuka hati perasaannya, terbuka akal pikirannya bahwa benarlah Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli sayyidina Muhammad. Ilahi anta maqsudi ورداك مطلوبي آتني معرفتك محبتك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim في سورة الفاتحة في آيات الثالثة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. Illa fi afatina bi kulli madara sabqa tahiruka inna syarad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, jemaah menjelang salat sunat tarawih Masjid Muttaqin kilometer 10,5 Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Republik Indonesia, negara kesatuan yang kita cinta, bumi Nusantara yang selalu dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah. Tidak mengira 12 hari kita sudah berada di bulan suci Ramadan. Besok ke-13, malam ini malam ke-13. Pertanyaannya, apa yang sudah kita dapat? Ketupat atau gorden yang berukuran segi 4, atau baju gamis yang dibeli di perapat, atau baju koko yang setelan bagus tapi belum diambil karena tak sempat? Itukah yang sudah kita dapat?
Dan apakah itu yang kita katakan Ramadan yang penuh dengan berkat? Satu. Yang kedua, tahukah kita Ramadan 1445 kita berjumpa lagi atau tidak? Bisa geluduk datang hujan lebat kilometer 19 sampai naik ke sini, kilometer 20-21 cuma dengar geluduk angin kencang, tak ada hujannya. Kemana arah kajian kita ini? Satu sisi ada masa keislaman akan bangkit dengan 100 tahunnya, tapi sisi lain Dajjal akan turun untuk menyambut datang kiamatnya, yang setelah hadirnya nanti Isa Al-Masih. Maka yang perlu kita persiapkan sekarang, bagaimana anak dan cucu kita nih, atau anak-anak kami nih. Saya katakan sama anak saya yang paling kecil, si Rafi, bisa jadi nak 200 tahun kamu jumpa dengan Dajjal, tapi pertanyaannya adalah apakah sudah kau persiapkan nanti anak dan cucumu untuk bisa melawan pasukan Dajjal? Mungkin dia umurnya sampai 70 tahun atau 80 tahun, tapi kalau 60 tahun ke bawah tak jumpa dia. Maka saya tatar sekarang, kasih jadwal, kapan baca Quran, kapan baca buku Imam Syafi'i, tafsir Al-Azhar, tafsir Ibnu Katsir, rangkum, kapan dia main game. Tidak saya larang, saya bagi. Kenapa Buya belikan? Biar engkau tahu kapan engkau mengendalikan diri engkau, dan engkau tidak akan penasaran apa yang terjadi di dunia luar. Ini mau kita kupas Ar-Rahman. Atas apa? Atas banyak yang tukang minum kopi dan merokok di pagi hari, badan segar, pakaian rapi, anak-anak kecil 12 hari belum ada bolong puasa Ramadannya. Mentara orang tuh kerja, ayah kerja. Ini mau kita bahas nanti, di mana letak hubungan puasa dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kenapa saya awalnya dengan Dajjal? Ini sekarang, nggak ada main ego lagi sekarang. Pikirkan, ini surat tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jangan lagi bahas rumah tangga jiran sebelah, bahas rumah tangga sendiri. Rumah tangga awak sendiri lah bahas. Besok tak ada kaji agama Bu, yang ada kaji harta dan tahta. Semalam dah latihan kita menghadapi Dajjal, COVID-19. Ndak pergi keluar kota, vaksin. Tak ndak tahu usah vaksin. Begitulah modelnya. Mau kau tahta harta, jadi pengikutku, aku ya ku Tuhan. Kalau tak mau, mati. Tapi surga dapatnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, nilai yang mau kita bahas, ternyata huwar Rahman, Allah itu Rahman. Allah itu pengasih. Kenapa? Karena Allah lah yang tadi bertanggung jawab. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah langit dan bumi beserta isinya. Jadi tidak memandang bang apakah dia yang menyembah Allah atau tak yang menyembah Allah, tapi disitulah Rahmanullah, tanggung jawab dia. Enggak kayak sekarang, dia tak menusukku hingga aku tak jadi DPR, tarik lagi lah tadi tikar sama Sanyo di masjid tuh, gitu aja. Apalagi tak terpilih jadi anggota DPR. Allah itu tak begitu. Apakah tadi yang menyembah Allah ataukah tak menyembah Allah? Karena Allah tahu itu adalah ciptaannya dan Allah maha segalanya, maka Allah bagikan itu. Allah berikan harta itu,
Allah berikan tahta itu. Apa tujuannya? Rahim. Allah nak melihat siapa yang terbuka pintu akalnya. Maka muncullah Quran dari 5 ayat pertama Al-Iqra, Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu apa-apa yang telah diciptakan. Dibaca. Ini puasa untuk apa? Puasa itu tidak ada beban. Orang seluruh agama membahas kok. Sampai Pamena pun membahas puasa kok. Siapa mau meningkatkan keanegaraan berpuasa kok? Kalau memang dia patokannya mau dapat berhasil. Di mana kaitannya dengan orang yang tak berpuasa tadi bekerja? Terbahas diakah dia lelahnya selama ini untuk menunggu tanggal 30 bergaji atau tanggal 1-2 bergaji? Tidak dibahas dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 29 karena dia berbuat itu untuk dapat gaji di tanggal 1 atau tanggal 2. Puasa dia untuk menerima duit. Kedua, tak terpikirkah Allahnya bahwa saat berpuasa dia dari pemberian Allah itu, Allah maha mengasihi, maha memberi, irit dia. Dia nggak mikirkan kapan minum, dia nggak mikirkan kapan makan, dia tinggal berpikir bagaimana jadwal sama sholat. Pencernaan pun istirahat. Istirahat pencernaan ini yang selama ini kita pakai tak tentu halal untuk diperistirahatkan. Egonya kita, lidah sama mata nih, nak menelan, nak mengunyah saja, tak dipikirkannya nih, mesin di perut nih. Makanya pernah di Penang orang China mengatakan, bapak muslim, obatnya untuk penyakit bapaknya apa? Itu bapak amalkan setiap tahun. Apa dia? Pak dokter, puasa. Kami aja ngamalkannya. Masa bapak tak ngamalkan? Iya pak dokter, saya jarang berpuasa. Itu ada jemaah cerita sama saya. Maka sekarang di barat Eropa dan sampai di China itu semua bergempita lagi kembali. Semua berpuasa. Maka di Ar-Rahman inilah, di pemberian Allah inilah, di mana hubungannya dengan puasa Ramadan nih. Tahu kita bahwasanya yang membagi itu bukan atasan kita. Yang Rahman itu, yang ngasih itu bukan bos kita, bukan orang kaya di jiran tetangga kita. Allah yang Maha Kuasa. Tapi yang mengasih tadi cuma 50.000, seperti dia nggak mengasih, seperti berhutang sama kita, kita nggak ada utang sama dia. Dia membaginya, awak rasakan 50.000 itu seperti 50 juta. Itulah yang disebut dengan wabtahu min fadlillah. Inilah yang tak ada nih. Kenapa? Karena kita merasa yang Rahman itu adalah bos kita, atasan kita. Tapi tidak pernah kita pulangkan bahwa yang Rahman itu, yang membagi harta itu, yang membagi tahta itu adalah Allah Subhanahu. Apa tujuannya? Siapa sekarang yang dipertuhankan tuh? Allah atau atasan bos atau pekerjaan kita? Allah. Mencari kerjaan itu apa, Bu? Pak, menenangkan diri dengan napas yang sejati. Bekerja makin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka di sini disebut dengan Ar-Rahim. Ketika kita bisa berpikir bahwa Allah lah yang bagi itu, kita tahu bahwa kita bekerja itu untuk menenangkan napas kita semakin bagus. Tapi kalau bekerja kita membuat jadi kacau, kacaunya apa? Kita bergantung dengan atasan. Atasan tadi bergantung sama atasan. Jadi atas-atasan ini tidak akan pernah selesai. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah yang kita kembalikan bahwa pulangnya adalah kepada Allah. Makanya niat bismillah. Dengan niat bismillah tadi kita langsung duduk poin kepada Ar-Rahman. Oh, Allah yang bagi ini. Jadi bawaan tadi, oh ternyata kuat aku. Bisanya tak terasa dibawa kerja tadi, puasa itu tak terasa. Udah jam sekian. Yang membuat kita sadar apa? Sholat zuhur sama asar.
Kalau tak sholat zuhur sama asar tak tahu kita jam berapa. Tapi kalau tak buat bekerja, nak ngantuk, nak loyo dan lain sebagainya. Maka inilah kaji. Maka di saat itulah masuk kepada rahim. Rahim inilah yang disebut dengan yang fokus kepada kesadaran siapa-siapa yang benar-benar terbuka hati perasaannya, terbuka akal pikirannya bahwa benarlah Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Bukan kita gantungkan diri kita sama pekerjaan, bukan kita gantungkan diri kita sama kekuasaan, bukan kita gantungkan diri kita dengan harta yang bergelimpangan, tapi kita gantungkan diri kita pada Allah. Apapun yang ada harta dan tahta ini semua dikerjakan karena Allah yang maha suci. Inilah hubungan puasa dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka rahmannya adalah Allah, rahimnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad menyadari Allah lah pencipta, Allah lah pemelihara, Allah lah penghancur dunia yang sementara ini, karena yang kekal adalah akhirat, dan itu yang terbaik. Maka Nabi Muhammad menunjukkan dengan kasihnya hingga ia digelar sebagai Habibullah. Maka disitulah hubungan disebut dengan Allah sebagai Khalik, Muhammad sebagai abad, juga sebagai Rasul, Rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala yang kita teladani untuk mencapai kepada kaji kesadaran diri bahwa Ramadan dengan puasa, pahamlah kita bahwa ternyata Allah ya yang membagi rahman. Buktinya Bapak dan Ibu sampai habis subuh sampai menjelang maghrib. Maka disitulah nyata kita mendapat sayang Allah, karena kita tahu bahwa semua yang harta dan tahta itu bukan milik kita, tapi milik Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kajian dapat mendapatkan kesadaran pada hati kita dengan perasaan yang luar biasa, dan pikiran kita pada akal yang sangat terletak di tempat tertinggi dari tubuh kita, agar sadarlah kita bahwa hanya Allah lah Tuhan satu-satunya. Pada Allah saya mohon ampun, pada Bapak dan Ibu sekalian minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.